Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD Negeri 1 Balai Raksa. Kembali Pak Guru akan memberikan penjelasan singkat mengenai materi pelajaran hari ini, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Kalian bisa menyimaknya di buku siswa halaman 88 sampai 103. Ini pembelajaran hari ini sangat banyak ya. Untuk itu, kalian tidak perlu nanti menulis semuanya, tapi cukup mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kemudian membaca dan memahaminya, serta mencatat hal-hal yang penting saja. Jadi tidak perlu semua dicatat. Hal-hal yang penting saja kalian tulis di buku tulis ya. Baik, kita mulai saja. Untuk halaman 88, ini kalian baca dan pahami saja. Pokoknya kita harus sering membaca seperti yang digaungkan oleh pemerintah, gerakan literasi nasional, agar kita terbiasa atau membiasakan diri untuk membaca ya. Karena dengan membaca kita akan membuka jendela dunia. Nah, yang ini kalian baca saja cukup dan pahami tentunya. Kemudian di halaman 89 ini ada gambar, kalian disuruh mengamati gambar. Pak Guru jelaskan saja biar nanti kalian memahaminya, bahwa di sini ada 4 gambar ya, di mana ada gunung, ada sungai, ada danau, dan ada bendungan. Nah, keempat gambar ini merupakan gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan. Ya, kenampakan alam itu adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Jadi ini yang merupakan ciptaan Tuhan itu yang alami, yang sudah ada sejak kita lahir. Nah, kalau kenampakan buatan itu adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Jadi, kalau alam itu ciptaan Tuhan, kalau buatan itu buatan manusia. Nah, kalau melihat gambar-gambar ini yang merupakan kenampakan alam, tentunya nih gunung, sungai, dan danau. Sedangkan untuk kenampakan buatan, ini bendungan. Ini kan dibuat oleh manusia. Ini kalian diminta untuk memberi tanda centang untuk yang kenampakan alam dan tanda silang untuk yang kenampakan buatan. Ya, pengertiannya kalian sudah tahu. Kemudian mana saja yang kenampakan alam dan mana saja kenampakan buatan kalian juga sudah tahu, sudah Pak Guru jelaskan tadi. Nah, jadi di sini kalian sudah bisa mengerjakannya. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan alam berarti yang ciptaan Tuhan apa saja di sini. Kemudian kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan berarti yang buatan manusia. Di sini ditulis apa namanya tadi yang di halaman 89. Kemudian apakah kenampakan alam itu? Tadi sudah dijelaskan. Apakah kenampakan buatan itu? Tadi juga sudah dijelaskan. Ya. Nah, di halaman 90 juga ada teks bacaan ini tentang keindahan ya, tentang anugerah dari Tuhan terhadap bangsa Indonesia, di mana kenampakan alam pada bentang alam Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Nah, ini kalian cukup baca dan pahami saja. Kemudian di halaman 91 ini ada bentang alam Pulau Papua secara umum. Ya, ini kalian baca, pahami, dan catat mungkin hal-hal yang penting. Ya, Pak Guru baca ini. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan Papua Nugini, negara Papua Nugini ya. Jadi ada Pulau Papua, ada negara Papua Nugini. Nah, Pulau Papua ini berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Ya, Indonesia bagian timur ini, Papua termasuk wilayah Indonesia bagian timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia. Jadi ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Papua ini yang terbesar di Indonesia. Dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia. Ya, terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus.
karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua. Jadi puncak tertinggi di Indonesia itu adanya di Papua, yakni puncak Jaya Wijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, ini kalian sudah mendengarkan teks bacaan, kalian bisa baca lagi, kemudian catat hal-hal penting tentang Papua. Nah, untuk ayo berlatih ini, kalian tidak perlu mengerjakannya, nanti Pak Guru kirim langsung jawabannya, dan kalian sebagai bahan belajar kalian ini dari halaman 91 sampai 93 tentang bentang alam secara umum di masing-masing pulau ya. Ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ini nanti Pak Guru kirim saja di grup ya, sebagai bahan belajar kalian. Kita lanjut ke halaman 94. Ini tentang ada teks bacaan lagi. Ya, kalian baca lagi, kemudian pahami dan catat hal-hal yang penting ini tentang alam wilayah Indonesia ya, variasinya. Kemudian di halaman 95 juga ada bacaan lagi. Kalian baca dan pahami tentang keadaan iklim di Indonesia secara umum. Keadaan iklim. Kemudian nanti ada ayo berlatih nih, Pak Guru langsung jawab saja biar kalian nanti buat bahan belajar kalian. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ya, jadi musim penghujan itu di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai April. Ya, bulan penghujannya itu dari bulan Oktober sampai April. Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau terjadi di Indonesia pada bulan April sampai Oktober. Jadi kalau hujan itu Oktober sampai April, kalau kemarau April sampai Oktober. Ya. Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Ya, angin muson itu disebut juga dengan angin musim. Ya, angin muson itu disebut juga dengan angin musim, yaitu angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Yaitu tentang fenomena alam angin muson di Indonesia. Dan di halaman 95, itu tadi di halaman 95, halaman selanjutnya itu halaman 96, tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Ya, Indonesia itu sangat kaya dengan keragaman flora dan faunanya. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan ya. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia itu termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil ya di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jadi Indonesia keanekaragaman hayatinya nomor 3 di dunia. Ya, ada 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Tumbuhannya sampai 8.000, hewannya sampai 2.215. Ya, ini kalian baca lagi tentang faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, ya. Ada iklim, ya. Kemudian ada tanah, air, itu yang faktor-faktornya. Kemudian ada manusia juga sebagai faktor yang mempengaruhi. Untuk ide pokok kalian sudah pernah, ini lewati saja tidak apa-apa. Ide pokok ya. Kemudian di halaman 98 ini tentang persebaran flora di Indonesia. Ya. Kalian ini bisa catat ini. Jadi flora di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Di mana Indo-Malayan itu meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Ya, flora di pulau-pulau ini termasuk Indo-Malayan. Sedangkan untuk Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua ini termasuk Indo-Australian. Ya, floranya. Nah, ini karakteristiknya masing-masing flora
Indo-Malayan dan Indo-Australian. Masing-masing karakteristiknya kalian bisa baca ini. Kemudian dicatat ya hal-hal yang penting. Kalau ini kalian anggap penting, kalian catat di buku tulis. Untuk selanjutnya halaman 99 ini tentang iklim ya. Persebaran fauna di Indonesia. Ya. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ya, ini kalian baca dan pahami serta catat hal-hal yang penting saja. Di halaman 100 ini ada, kalau tadi flora, ini fauna. Menurut coraknya itu fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis walas ya. Diingat-ingat ini. Garis yang memisahkan fauna bagian barat dan tengah itu disebut garis walas. Sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ya. Ini ya, garis walas dan garis Weber. Ini fauna Indonesia bagian barat atau disebut tipe asiatis. Kalau yang tengah tipe peralihan, kalau yang timur tipe australik. Ya, ini keterangannya ada di sini. Kemudian untuk ayo berlatih halaman 101, ini tentang muatan pelajaran PPKN ya. Ini kalian diminta untuk memasangkan atau menjodohkan sila-sila pada Pancasila dengan pengamalannya. Ini sudah pernah juga kegiatan seperti ini. Nanti Pak Guru kirim juga jawabannya, tidak masalah ini. Dan ini yang terakhir, 102, halaman 102, juga sama, kalian diminta untuk memberi tanda centang ya pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan gambar silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu kalian bisa ya untuk memberikan tanda centang dan tanda silang, tinggal melihat gambarnya. Yang terakhir halaman 103, ini dibaca saja cukup. Ya, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Guru. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, kalian bisa WA ke WA Pak Guru ya, ke Japri saja tentang materi hari ini. Mungkin kalian ada yang belum paham atau Pak Guru kelewat menjelaskannya. Nanti kalian WA saja. Nanti kalau memang itu informasi untuk umum, nanti Pak Guru kirim ke grup penjelasannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.